Perkenalkan, nama saya Evita Khofifah dari Universitas Negeri Semarang, NIM 7101418301. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Khofifah dari Universitas Negeri Semarang, NIM 7101418301. Di sini saya akan menganalisis berita internasional terkait tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Dilansir dari CNN Indonesia, berita yang berjudul Erick Thohir akan jajaki kerjasama dengan Tesla Februari. Menteri BUMN Erick Thohir akan menjajaki kerjasama pembangunan industri baterai listrik di Indonesia dengan Tesla, produsen kendaraan listrik dan energi bersih yang berbasis di Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi, Erick mengatakan pihaknya akan membuka pembicaraan dengan Tesla untuk mengembangkan kerjasama. Ia menyatakan bahwa ini merupakan langkah lanjutan dari keseriusan pemerintah membangun industri baterai listrik di dalam negeri. Pemerintah sendiri sudah memulai implementasi dari rencana pembangunan baterai listrik dengan membentuk konsorsium antar BUMN. Konsorsium itu terdiri dari PT Aneka Tambang atau PT Antam, PT Inalum, PT Pertamina hingga PLN. Konsorsium itu bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan dan Cina. Salah satunya yang sudah menandatangani nota kesepahaman adalah LG senilai 9,8 miliar US dollar atau 142 triliun rupiah. Baterai sendiri merupakan komponen utama dalam produksi mobil listrik. Dengan kekayaan alam yang kita miliki, tentu harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjadi produsen utama dalam industri mobil listrik. Erick berharap rencana tersebut bisa mewujudkan mimpi Jokowi agar Indonesia bisa menjadi pemeran utama di industri ini. Terlebih Indonesia punya kekayaan sumber daya alam utama bagi industri ini, yaitu nikel. Salah satu negara dengan sumber daya nikel yang terbesar. Hal ini mendukung Indonesia jadi produsen utama sumber daya baterai mobil listrik. Bahkan tak hanya industri baterai listrik, pemerintah juga menargetkan Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri mobil listrik. Untuk itu, Erick meminta agar perusahaan plat merah dapat meningkatkan bisnisnya melalui berbagai strategi agar bisa mencapai visi misi tersebut. Khususnya kepada PLN, Erick meminta perusahaan setrum negara agar bisa meningkatkan inovasinya, sebab PLN akan memimpin industri hilir mudik dari baterai listrik tersebut nantinya. Sebelumnya, Menteri Perindustrian memastikan Tesla akan mengirimkan timnya ke Indonesia untuk menindaklanjuti tawaran investasi dari Presiden Jokowi. Rencananya tim Tesla akan ke tanah air pada Januari tahun 2021. Tesla akan mengirim timnya awal Januari nanti ke Indonesia untuk memfollow up pembicaraan antara Bapak Presiden dengan pemilik Tesla, Elon Musk. Sebelumnya, Jokowi sendiri pernah menelepon bos Tesla, Elon Musk, untuk menawarkan peluang investasi mobil listrik di dalam negeri. Ia juga menawari Musk untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi bantalan peluncuran atau launching pad SpaceX. Sejumlah kerjasama tengah dijajaki Indonesia dengan perusahaan besutan Elon Musk tersebut, seperti Tesla dan SpaceX. Mulai dari peluncuran roket Satria menggunakan roket SpaceX pada 2023 nantinya, tawaran agar roket SpaceX diluncurkan dari Bandara Antariksa di Biak, Papua, hingga tawaran agar pabrik mobil listrik Tesla berinvestasi di Indonesia. Jadi topik utama dari berita ini adalah tentang cadangan nikel di Indonesia. Apa sih itu nikel? Nikel bukan hal yang asing bagi kehidupan
kita. Kandungan nikel bisa ditemukan dari sendok dan garpu, baterai telepon pintar maupun komponen pesawat terbang, serta perangkat elektronik. Dikutip dari situs Kementerian Perindustrian, nikel adalah salah satu jenis logam. Logam ini memiliki julukan The Mother of Industry, artinya merupakan tulang punggung yang mendukung sektor industri lainnya, misalnya otomotif. Nikel terutama digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja anti karat atau stainless steel. Dikutip dari buku Nikel Indonesia, produk akhir nikel sangat banyak dikonsumsi untuk pembuatan stainless steel, yaitu sebesar 6,9%. Kemudian sebanyak 10% digunakan untuk logam paduan non-besi, lalu sebesar 7% untuk pelapisan logam atau plating, 6% untuk pembuatan baterai dan lain-lain. Selanjutnya, sebanyak 5% untuk logam paduan besi, serta 3% digunakan untuk pengecoran. Sehingga jika industri otomotif berkembang, permintaan nikel turut meningkat. Jika pembangunan massal terjadi, maka permintaan nikel akan tinggi. Berdasarkan publikasi File Indonesia yang mengutip data US Geological Survey menyebutkan, dari 80 juta metrik ton cadangan nikel dunia, hampir 4 juta metrik ton tersimpan di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 6 dunia dengan deposit nikel terbesar di dunia. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah diperlukan keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber cadangan nikel yang dimiliki Indonesia, seperti langkah yang tepat terkait kebijakan pemerintah dalam pelarangan ekspor biji nikel ke Eropa. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan nantinya nikel dapat diolah menjadi baterai mobil listrik baru, akan dijual bukan dengan menjual mentahan, tapi dengan baterai. Maka dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan menjadikan Indonesia sebagai pemeran utama dalam industri produsen mobil listrik di dunia. Sekian analisis berita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.